Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Joni Lisdiajali, analis kebijakan ahli muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat. Pada saat ini saya ingin menampilkan peragaan atau video demonstrasi sesuai dengan pekerjaan saya saat ini. Jadi gini Pak, untuk pengusulan SIPD, untuk pengusulan komponen di SIPD itu saat ini kita sudah ada perbaikan prosedur, ya. SOP-nya sudah kita perbaiki. Itu jadi kalau dulu banyak ketik Pak, banyak ketik. Jadi dari mulai nama komponen, spek, kemudian kesana tuh ngetik. Kalau untuk 2026 sekarang itu kita ganti aplikasi, jadi ngetik tuh hanya spek aja. Jadi kode barang dan sebagainya itu otomatis saja, tinggal pilih, klik, otomatis kode barang keluar, kode rekening juga keluar, tinggal ngisi di spek, kemudian usulan harga, data dukung masih sama, tidak banyak perbedaan. Jadi verifikasi nilai harga itu biasa kita arahkan untuk yang tertinggi, selama data dukung dari 3 vendor itu deviasinya tidak terlalu besar. Jadi kita batasi ketika deviasinya di atas 10%, kita minta untuk diperbaiki, kita minta untuk diganti. Kemudian di tahapan pengusulan, kalau dulu ya yang SIPD lama, SOP-nya itu dari mulai submit terus berlanjut sampai dengan selesai. Nah, kalau sekarang kita pisah bagi 2. Jadi ketika submit itu proses asistensi, jadi namanya masih rencana usulan. Nah, setelah proses asistensi itu ketika kembali ke perangkat daerah, di-approve sama kepala dinas, kemudian cetak surat, barulah menjadi usulan. Nah, itu kita verifikasi lagi, kita cek benar enggak jadi di dalam surat itu memang sudah clear ya, sudah betul, sudah tidak ada hal spek yang sama dari OPD lain juga. Kita approve, kita posting. Setelah kita posting kan muncul tuh di referensi SIPD Jabar ya. Nah, kita download sesuaikan formatnya, baru kita upload ke SIPD Jabar gitu. Baru ke SIPDRI ya. SIPDRI. Nah, barulah itu si komponen itu bisa digunakan di penyusunan DPA. DPA ya. Ya. Nah, Pak, untuk konstruksi ya, untuk konstruksi karena kita juga dibebani untuk ASB konstruksi, kita gunakan pola perhitungan HSBGN, tapi dibalik. Kan biasanya dulu RAB itu kan dari mulai harga satuan bla 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 baru jadi segini gitu kan. Segini diusulkan pihak sistem, dan kita kan nggak tahu RAB itu seperti apa. Nah, kita kerjasama dengan tenaga ahli, kita balik dari HSBGN segini itu dari HSBGN segini itu nanti untuk tingkat pemeliharaan untuk rehab, renov sama pembangunan cukup dari situ. Nah, kita buat aplikasinya karena kita sebetulnya untuk di penganggaran itu hanya butuh koefisien, Mbak. Jadi kalau dulu kan usulan sekian rupiah, luasan sekian rupiah, kita bagi sehingga dapat per meter. Nah, kalau yang sekarang per meternya tetap HSBGN, tapi di volume itu ada koefisien kan 4 ya. Di volume itu ada koefisien 4, jadi luas bangunannya masih sesuai dengan yang direncanakan. Nanti ada koefisien 1 itu koefisien jumlah lantai, ada koefisien jenis bangunan, kemudian ada bobot pekerjaan. Nah, bobot pekerjaan itu sekilas kita bisa langsung menentukan apakah itu rehab atau renov. Nah, kalau rehab itu otomatis mereka harus di kode rekeningnya belanja pemeliharaan. Subkegiatan pun di pemeliharaan, bukan pengadaan. Kan sekarang masih ada tuh yang pemeliharaan di pengadaan, yang renov biasanya karena renov belanja modal itu disimpannya di pengadaan. Enggak, kalau renov masih di pemeliharaan ya, di pemeliharaan.
Tapi sebetulnya belanja modal bisa juga sih Pak di pengadaan, karena kadang renov itu nambah. Kadang renov itu nambah, jadi renov bagusnya sih di pengadaan. Jadi kalau itu masih sama, cuman kalau kemarin-kemarin kan yang temuan itu volumenya menyesuaikan dengan pagu yang diinginkan. Jadi volume di sini 24 meter persegi pakai HSBGN dapat 200 juta, pekerjaannya ternyata rehab untuk 500 atau 1000 meter persegi. Jadi gitu Pak, untuk HSBGN aman. Jadi insya Allah temuan-temuan yang tahun kemarin yang 2024 bisa diminimalisir ya. Sebetulnya dari untuk 2025 juga sudah, untuk 2025 sudah, cuman kayaknya kita kurang dalam untuk sosialisasinya. Jadi di UPTD masih ada pakai yang volumenya penjumlahan, harusnya kan 1000 meter persegi kali 1 kali sekian kali 0,5, jumlahnya 500, dia ngetiknya 500, padahal kan itu ada penjelasan tertentu gitu. Siap. Gitu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, bapak-bapak dan ibu-ibu ya, ada dua nih bapak dan ibunya. Jadi ini kita sekarang kan akan memasuki tahapan baru untuk penyusunan standar harga tahun 2026. Kita akan upayakan perbedaan antara tahun 2025 dan tahun 2026 ya, tahun kemarin dan tahun ini. Gitu. Kita tidak akan menggunakan subdomain yang lama, kita bikin subdomain yang baru karena ada beberapa prosedur yang kita pangkas ya. Jadi kalau dulu satu kali input langsung berlanjut ya sampai dengan akhir. Nah untuk tahun 2026 kita akan bedakan mana usulan rencana dan mana usulan ya. Mana rencana usulan dan mana usulan gitu ya. Nah karena itu kan kita nanti akan buat SOP-nya juga akan kita buat. Salah satu yang akan kita buat perbedaan itu, kalau zaman tahun kemarin kita bukan kita ya, OPD itu ketika mengusulkan harus memilih sendiri ya, harus mencari sendiri kode rekening, harus mengetik langsung komponennya, speknya, harganya dan lain sebagainya. Nah untuk tahun 2026 ya Bapak Ibu, perangkat daerah itu tidak perlu lagi mengetik atau mencari usulan kelompok barang ya, kelompok barang, kemudian tidak perlu mengetik lagi uraian barang, jadi cukup spek. Jadi cukup ketika searching mau beli apa, mau mengusulkan barang apa, nah nanti otomatis kode barangnya langsung tinggal diklik, dan selanjutnya tidak juga perlu memilih kode rekening ya. Jadi ketika perangkat daerah atau operator perangkat daerah mengklik barang tersebut, kode rekeningnya otomatis mengikuti gitu. Nah itu nanti kita harus buat SOP-nya, kita harus publish SOP-nya. Jadi kerangka berpikirnya seperti ya, kita mempercepat. Jadi kita mempercepat proses input dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang teks ya, mengetik. Jadi free text-nya hampir semua free text, jadi cuma milih itu aja. Kemudian dari sisi inflasi, kalau tahun kemarin kita kan kasih toleransi sampai dengan 5% ya. Jadi di atas 5% kita tolak. Nah, kalau sekarang kita menggunakan PMK. PMK-nya itu terkait dengan target inflasi. Jadi rata-rata kalau nggak salah tahun 2000 target inflasi 2026 itu antara 2 sampai 3,5%. Jadi kita kasih toleransi 3,5%. Nah untuk yang mengusulkan lebih dari 3,5% itu mereka harus melampirkan data dukung bahwa komoditas tersebut inflasinya adalah lebih dari 3,5%. Biasanya itu dari BPS ya.
biasanya dari BPS ada target inflasi untuk komoditas tertentu. Nah kemudian teman-teman kan sudah dibagi per mitra ya. Ada yang pegang 2, ada yang pegang 3, ada yang pegang banyak juga gitu ya. Nah itu nanti ketika memverifikasi sebagai memverifikasi sebagai penyelia standar harga, itu ketika akan menolak ya, sudah disediakan fitur. Nah kalau yang dulu fiturnya template 100%. Nah kalau sekarang ada boleh kita teks ya, kita ngetik di situ alasan tambahan. Jadi untuk lebih menjelaskan kan, karena di berangkat daerah belum paham sekali terkait dengan tahapan. Kita kan buat tahapan ya. Jadi kalau di tabel itu ada kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekian. Nah itu kan sebetulnya tahapan ya. Apakah salahnya di urean, apakah salahnya di spek, apakah salahnya di satuan atau di harga atau di indeks penyesuaian atau di TKDN. Nah kalau dulu tolaknya tinggal klik. Jadi OPD juga masih bertanya, masih konfirmasi ini salahnya di mana. Nah kalau yang sekarang kita bisa tambah penjelasan. Jadi mau kata-kata bercanda enggak gitu kan, yang penting tidak menyinggung ya. Nah penting tidak menyinggung, itu intinya itu. Kemudian kan selain standar harga barang kita juga memverifikasi ASB ya. ASB yang tidak terakomodir konstruksi yang tidak terakomodir dengan HSPGN, yang tidak terakomodir dengan HSPGN. Jadi kalau kemarin kan kita langsung memverifikasi usulan dari operator ya. Nah kalau tahun sekarang tidak. Jadi si operator itu begitu dia menginput itu langsung ke perencana SKPD. Jadi yang masuk ke kita itu sebetulnya relatif sudah 90% lah, 90% karena sudah melalui verifikasi perencana SKPD. Mudah-mudahan perencana SKPD-nya tidak sedang sibuk ya. Kalau sedang sibuk biasanya kan klik all approve. Nah kita cukup jadi sebenarnya bebannya tetap sama, tapi ketika ketika kita kurang jelas, kita juga bisa koordinasi langsung dengan perencananya ya, apakah ini sudah betul seperti itu atau tidak, atau bisa kita kembalikan. Karena kan ketika kita kembalikan masih tidak menutup untuk perbaikan ya. Jadi kalau dulu kita tolak langsung harus ngusulin lagi kan, kalau sekarang kita kembalikan untuk diperbaiki gitu kan. Nah setelah kita offload barulah, kalau dulu kan setelah selesai kadang sampai posting baru surat dicetak ya. Kalau sekarang setelah kita offload itu langsung cetak surat. Jadi mereka cetak surat, kemudian untuk melanjutkan lagi setelah klik cetak surat itu baru masuk sebagai usulan komponen. Jadi tahapan yang tadi itu adalah bisa dikatakan asistensi rencana usulan komponen. Nah setelah itu, setelah proses cetak itu namanya jadi usulan komponen. Jadi usulan komponen, setelah usulan komponen itu tanggung jawab berada di admin, gitu kan? Karena memang teman-teman masih ada proses untuk ngecek apakah sudah usulan komponen tersebut sudah masuk di surat atau belum, gitu kan? Setelah masuk usulan sudah masuk di surat atau belum. Kalau sudah masuk tinggal klik masuklah ke akun admin untuk diposting. Jadi kalau dulu kan setelah cetak surat itu masuk ke admin, kemudian masuk untuk posting komponen, kemudian masuk lagi untuk
posting kode rekening, baru di referensinya muncul. Nah, di SIPD yang baru, di SIPD yang khusus usulan itu, jadi admin yang berwenang untuk memposting. Ya. Setelah masuk di referensi, kita itu biasa ya, buka fase, kita tutup. Setelah selesai semua terposting, tidak ada lagi yang proses, itu kita download, kita perbaiki, kita cek ulang ya, cek ulang manual. Nanti itu kita jadi lampiran kita cek manual, kita posting atau upload di SIPD dulu, di SIPD RI ya, upload di SIPD RI, baru itu bisa digunakan sebagai komponen untuk penyusunan pra DPA atau pra RKA atau RKPD. Nah, setelah itu baru kita download kembali. Jadi tetap yang bolak-balik ya, tapi memang SIPD RI-nya belum mengatur fitur untuk usulan, jadi kita ada dua kali kerja ya, kerja tambahan mudah-mudahan. Nah, kalau karena prakteknya berbeda antara kode barang di SIPD merah, SIPD Jabar dengan di SIPD RI. Jadi setelah itu baru kita proses ke perancangan CEPU, standar harga barang ya, standar harga barang yang merupakan lampiran dari standar harga satuan. Jadi kalau dulu standar harga barang kan mandiri ya, CEPU khusus standar harga barang. Kalau sekarang karena sama-sama gitu kan, berlakunya sama-sama, kepentingannya sama-sama, digabung dengan standar daya umum, SPK dan SPU, SPK barang, tetapi SPU-nya ada dua ya. Jadi digabung lah itu, kalau dulu CEPU SPU dan CEPU SHB. Kalau sekarang kan CEPU-nya SHS, dalamnya gabungan dari yang dulu dua. Jadi gitu prosesnya seperti itu, lebih mudah bagi kita ya, relatif lebih mudah bagi kita, dan cara kerja kita kan online ya, remote ya, jadi bisa dimanapun, bisa sedang apapun kecuali sedang tidur ya, kecuali sedang aktivitas pribadi ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ketika buka fase itu sudah tutup, semuanya sudah proses. Dan juga tolong diinformasikan ya ke teman-teman perangkat daerah, proses yang ditutup itu adalah input, proses input sampai submit ya. Dan jangan lupa juga diingatkan ke teman-teman mitra, submit itu yang terpenting. Jadi jangan ngetik input nanti submitnya, kan error ada di manusia dan juga di sistem. Jadi ketika mau submit habis kuota kan pusing juga gitu kan. Dan tolong jangan diingatkan juga ke perangkat daerah, jangan mepet-mepet di belakang. Apakah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Pak. Ya. Ini terkait tadi ada yang disampaikan untuk usulan komponen. Untuk kode barangnya itu mengikuti ke mana? Apakah sesuai dengan Permendagri 108 atau ada tambahan lain yang dapat menyesuaikan untuk dalam usulan kode barang tersebut? Terima kasih Pak. Oke, jadi gini ya, kode barang itu kita mengacu 100% ke 108 ya. Kode barang untuk barang-barang tersebut di 108. Jadi kalau di 108 itu kan ada yang namanya SRO ya. Jadi SRO subrincian objek. Contohnya kode barangnya ketika komputer. Nanti di situ namanya komputer. Kode barang sekian nanti komputer. Kalau ada 10 usulan komputer, itu yang membedakan nanti speknya. Jadi speknya kita ngetik spek pertama apa, tapi untungnya kalau komputer ya. Kalau komputer kita nggak perlu lagi, kalau ada usulan komputer kita langsung tolak aja. Kecuali usulannya dari Diskominfo, karena kita berkirim surat ke Diskominfo untuk dibantu komponen barang-barang terkait dengan SPBE. Ya, jadi nanti usulannya itu dari Diskominfo, jadi udah matang. Nanti udah matang kita tinggal
upload aja sebetulnya supaya data dukung dan sebagainya termemori di SIPD kita. Nah, selain SPBE juga untuk alkes dan obat-obatan. Jadi kalau ada perangkat daerah lain, ya ada perangkat daerah lain yang mengusulkan alkes dan atau obat-obatan, tolak aja. Karena itu kita sudah bersurat ke Dinas Kesehatan. Jadi Dinas Kesehatan yang memilih, gitu kan, yang memilih obat-obatan, alat kesehatan yang memang bisa yang memang diperlukan ya, yang memang diperlukan atau yang diperlukan, utamanya yang diperlukan. Jadi seperti itu ya. Kode rekening pun ikut kode rekeningnya ikut ke 90. Jadi otomatis ya. Jadi ketika nanti perangkat daerah bertanya, ini saya mau nambah kode rekening karena ada program untuk hibah misalnya. Nah itu kita arahkan langsung ke bidang anggaran. Ya, kita arahkan langsung ke bidang anggaran. Tentunya juga kita sampaikan salah satu syaratnya adalah untuk program tersebut sudah ada atau belum CPCL-nya. Gitu. Jadi untuk N-1 CPCL-nya harus sudah ada, paling tidak kategori, supaya nanti mereka koordinasi dengan bidang anggaran juga sudah bersiap. Oke? Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Jelas? Baik ya, kalau sudah cukup jelas, kita akan bergerak nanti ke buka fase, nanti proses. Kalau ada masalah, silakan dikoordinasikan dengan teman-teman atau dengan saya langsung. Kalau masalahnya terkait dengan bidang anggaran, langsung koordinasi dengan bidang anggaran ya. Semangat ya teman-teman. Ya Pak, Ya, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sewa kendaraan, apabila dibandingkan kita menganggarkan beli kendaraan dengan sewa kendaraan, itu lebih untung mana? Kalau dilihat dari segi pemeliharaan kan mungkin kita akan lepas, tapi kalau misalnya kita beli, apakah lebih untung? Karena kan pembelian kendaraan selama 3 tahun pemeliharaannya juga ditanggung oleh showroomnya gitu. Nah itu tolong dibuatkan kajiannya ya. Siap Pak, jadi gini Pak, sebelum kita buat naskah akademis ya mungkin saya memberikan pertimbangan dulu ya. Baik. Jadi yang pertama kita memang ada kebutuhan untuk pengadaan kendaraan ya, pemenuhannya bisa sewa atau beli. Nah itu tergantung. Jadi kalau misalnya kita sewanya di bawah 1 tahun ya, butuh kendaraannya di bawah 1 tahun pemakaian itu secara normal itu secara garis besar ya pandangan umum itu akan lebih efektif atau efisien sewa. Tapi kalau misalnya 2, 3 sampai 5 tahun ya, 3 sampai 5 tahun rutin itu akan lebih efektif dan efisien itu adalah beli. Jadi pertimbangannya gini Pak. Kalau per bulan itu kan rata-rata 15 juta ya. Ya. 15 juta ya kita kan Sudah plus supir belum? belum, Oh, belum, biasanya belum. Nah, 15 juta per bulan itu kan kita terima aja sekian. Padahal kalau dihitung-hitung 15 juta itu si pihak vendor itu terdiri dari 1 cicilan Pak. 1 cicilan pembelian. Berarti mobilnya baru kan? Ya, kalau mobil rata-rata mobil baru. Oh, okay. Rata-rata mobil baru. Jadi kalau vendor itu biasanya 3 sampai 4 tahun jual. Nah, jadi 1 cicilan, biaya pemeliharaan, operasional kantor, keuntungan kantor. Nah, kalau misalnya 3 tahun lunas ya, 3 tahun lunas, yang nyicil siapa? Kita. Penyewa kan? Yang nyicil penyewa. Jadi lunas dijual, hasil penjualan yang menikmati siapa? Pihak ketiga. Vendor. Padahal di sini juga sudah ada keuntungan. Jadi kalau lebih dari 1 tahun, 2 atau sampai 3 tahun, saya kira itu akan lebih efektif untuk beli. Tapi kalau misalnya hanya insidentil, sebulan, 2 bulan, kalau untuk proyek ya, untuk proyek sifatnya tidak terus menerus ya. sebulan, 2 bulan kan kalau beli kan sekian. Tapi kalau sebulan, 2 bulan kan hanya keluar sekitar 15 juta kan. Tapi kalau sudah 3 tahun biasanya udah lunas, kita ngeluarin uang itu senilai harga mobil itu gitu kan. Nah terus dari sisi apa ya,
dari sisi Efektif, efisien, ekonomis. ya dari sisi ekonomis, efektif, efisien, ekonomis kan kalau misalnya punya sendiri kita bisa pakai kapanpun ya. Iya. Nganggur pun nggak masalah. Ya. Nah, ketika sewa itu kan katakanlah kalau misalnya sebulan itu adalah 20 juta lebih ya, ada kan 20 yang 25 juta. Pajak segala macam. Itu kan udah all in 25 juta tanpa supir. Nah, artinya per hari kan 1 juta, Pak. Nah, Jadi kalau mobil itu nganggur, rugi dong, kita udah nyewa 1 juta, mobil nganggur. Gitu. Ya. Jadi kalau bisa nanti ya, kalau misalnya nanti kita bikin naskah akademisnya ya, terserah pimpinan lebih tinggi nanti memilih apakah mau pola sewa atau tetap pengadaan. Nah, apa ya? Pola pengadaan atau pola sewa. Nah, kita kasih pertimbangan ini. Jadi per bulan 25 juta, berarti per hari 1 juta. Apakah ketika itu ya misalnya kalau misalnya kita mau pola sewa, upayakan si mobil itu tiap hari berjalan. Jadi sifatnya mobil itu yang benar-benar mobilitasnya tinggi kan? Iya. Disewa misalnya jangan sampai nyewa mobil 5 tapi nganggur 4. Ya udah kalau nyewa butuhnya 1 untuk mobilitas tinggi, nyewanya 1 aja. Iya, Sesuai kebutuhan. Jadi nanti Pak Gus John saya harapkan untuk bisa membuat telahan bersama dengan tim BMD dan teman-teman semuanya bagaimana kelanjutannya, bahwa ini lebih baik sewa atau lebih baik beli kendaraan dinas di Provinsi Jawa Barat. Baik Pak, nanti saya lanjutkan dengan naskah akademis ya, baik policy paper, kayaknya policy brief Pak, insya Allah Pak, 3 hari Pak. Siap Pak. Ya, terima kasih Pak, izin Pak, saya pamit Pak, makasih Pak. Siap. Oke teman-teman, tadi arahan dari pimpinan kan sudah cukup jelas ya. Arahan dari pimpinan sudah cukup jelas bahwa kita harus menghindari apa yang namanya gratifikasi, korupsi, apalagi ya korupsi dan sebagainya. Nah, tugas kita kan memverifikasi usulan standar harga barang, kemudian juga memverifikasi usulan analisa kebutuhan di RKPMD. Jadi tadi disampaikan juga kan bahwa potensi korupsi itu bisa direncanakan. Ya, jadi teman-teman yang nakal dan licik itu biasanya menyusun perencanaan itu ya untuk dikorupsi gitu. Nah, salah satu komponen yang bisa diakali itu adalah komponen harga barang. Jadi teman-teman harus jeli ya, harus jeli melihat data dukung, harus jeli melihat usulan harga. Jadi kalau misalnya ada tidak jelas, kan kita juga akses internet, kita bisa langsung searching sendiri di online shop yang lain untuk kita bandingkan benar nggak usulan itu gitu kan. Karena perangkat daerah itu biasanya ngejar ke standar harga tertinggi, padahal itu kan kita kan pagu tertinggi. Terus kemudian ya teman-teman juga yang namanya korupsi itu kan diem-diem ya, nggak tahu teman kita merencanakan itu atau dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara gratifikasi itu kan ambigu sekali ya. Kita dengan teman ngopi bareng, terus karena teman minta bantuan karena kita dekat, gitu kan, karena kita sudah dekat dan sebagainya, kita approve, gitu kan. Ternyata di kemudian hari pas pelaksanaan teman kita itu melaksanakan korupsi, terus ditelusuri ini gini kan, ya kena semua ya. Jadi jangan mentang-mentang dengan teman, gitu kan, karena banyak teman itu yang memanfaatkan teman, gitu ya. Teman makan teman. Jadi upayakan ketika teman kita, teman dekat kita, sahabat kita untuk meminta usulan yang nyeleneh, gitu ya. Lebih baik kita, karena kita juga temannya, karena kita sahabatnya, kita juga harus mengingatkan mereka. Ya. Lebih baik berdarah-darah sekarang mencari data dukung ya, daripada
menjadi masalah di kemudian hari gitu kan. Jadi kalau apa istilahnya itu kan ya usulan harga nggak ada harganya sebetulnya kan, kalau apa maksudnya nggak susah gitu, ngapain juga kita harus terima kita mempersulit ya, kita apalagi kalau kita mempersulit perangkat daerah untuk mengupload usulan harga ya dengan harapan gitu kan, dengan harapan nanti ada imbal balik. Pengalaman saya itu untuk hal-hal yang seperti itu nggak perlu kita mempersulit, tapi kita mengarahkan ke sesuai prosedur, biar apa meskipun ya perangkat daerah atau teman-teman di perangkat daerah itu menjadi saya taman menikitu bisa gitu kan. Insya Allah di kemudian hari mereka melaksanakan dan alhamdulillah tidak ada temuan, baru akan merasakan bahwa oh iya ya omongan si A, si B, C ini tuh sebetulnya betul gitu. Alhamdulillah kita selamat gitu kan, tidak ada temuan, tidak ada penyelewengan dan sebagainya. Jadi intinya kita ya meminta itu jelas yaitu tindakan kurang tidak baik ya. Tapi menerima pun kita harus lihat. Ya tamat karena babaturan misalnya, karena babaturan datang ke dia mau masalah dan mau makanan ya, ngirim ternyata datang ke dia bawa masalah gitu kan, kita arahkan ya lebih kita arahkan aja gitu kan, sebagai teman kita arahkan aja yang sesuai dengan prosedur. Tahun sih ya enak gitu kan. Jadi kalau dengan teman bahasanya jangan terlalu formal, bisa beletak-beletuk, naon sih saya tidak kayak gitu gitu kan. Gitu ya. Jadi dengan teman pun harus tegas gitu, apalagi temannya minta hal yang tidak baik. Jadi kalau saya percaya ya teman-teman nggak mungkin meminta gratifikasi, nggak mungkin ikutan terlibat dalam mendukung upaya teman kita di perangkat daerah untuk produksi ya, nggak mungkin. Saya percaya seperti itu karena kan ya masih jauh gitu kan perencanaan tahun sekarang, pelaksanaan tahun depan ya gitu. Jadi takutnya sudah pindah kemana iya ya, kita kepanggil karena waktu itu kita memverif kan pusing ya. Jadi intinya teman-teman tegas saja, toh penolakan sudah ada di sistem, tinggal mereka minta perbaikin lagi karena kita kan nggak sekali buka fase itu kan, ada tahap-tahap tertentu kita buka fase berikutnya minta mereka diperbaiki. Apalagi ya untuk yang 2025 ini nih, yang 2025 ini yang sedang pelaksanaan kan banyak sekali nih errornya gitu kan, sudah ketahuan errornya gitu. Jadi kalau ada yang konsultasi dan sebagainya harus sesuai dengan prosedur. Nah, jadi kalau misalnya bisa nggak ini dilaksanakan sekarang, ya harus perbaikin dulu dong BPA-nya gitu, dengan mekanisme pergeseran ataupun perubahan. Kalau pergeseran nggak bisa ya wayahnya di perubahan. Jadi kita memang harus tegas ya. Jadi perkara diikuti atau enggak sama mereka itu urusan mereka. Yang penting apa yang kita sampaikan sudah benar. Yang penting tidak ada imbal balik ke kita. Oke ya, semangat ya. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.